Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahda wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang berkah, bulan yang penuh ampunan, yakni bulan Ramadan. Hari ini kita bersama Ustadz Akmal. Siapa lagi yang tidak kenal beliau? Beliau ini adalah Ustadz yang sangat termasyhur di Mandua Model Medan. Jadi begini Ustadz, kita melihat bahwasanya generasi saat ini sangat terlalu sepele dengan yang namanya sholat. Padahal kita sudah mengetahui bagaimana hukum sholat tersebut. Dan oleh karena itu perlu kita bahas bagaimana keutamaan sholat menurut Ustadz Akmal. Bagaimana kira-kira Ustadz? Baik, terima kasih Ustadz Aldi atas mungkin pertanyaan dan diskusinya. Jadi sebenarnya saya mau jawab bahwasannya saya nggak masyhur lah di Mandua Medan. Tapi yang saya mau jawab, memang di antara keutamaan ibadah sholat, Rasulullah SAW mengatakan as-sholatu imanuddin, sholat itu tiang agama. Maka orang yang tidak melaksanakan sholat, maka dia meruntuhkan tiang agama itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, semua mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum sholat. Yang membedakan kita ini sama orang kafir itu sholat. Wa man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang dia meninggalkan sholat, maka ingkarlah dia kepada Allah. Oleh karena itu kalau kita mau bahas adakah orang kafir yang puasa, maka jawabannya ada. Puasa Asyura. Orang Yahudi dan Nasrani itu mengagungkan berpuasa di bulan Asyura, 10 Muharram. Begitu juga kalau kita tanya apakah orang kafir ada yang membaca Al-Quran, maka jawabannya ada. Tapi kalau kita tanya apakah orang kafir ada melaksanakan sholat, maka jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena ibadah sholat adalah ibadah yang paling terpenting di dalam agama Islam. Wa inna dzalika min azmil umur. Itulah kunci kita untuk masuk ke dalam surga, seperti itu. Begitu Ustaz Aldi. Oke, jadi memang sholat ini menjadi ibadah yang penting bagi kita ya Ustadz ya. Jadi supaya ananda-ananda semua tahu bagaimana sanksi atau hukum bagi orang yang meninggalkan sholat ini Ustadz. Baik, hukuman orang yang meninggalkan sholat itu ada dua jenis. Yang pertama, orang meninggalkan sholat karena malas, takasul. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, contohnya ada seorang anak mungkin sudah balik, disuruh ayahnya untuk melaksanakan sholat. Namanya contoh mungkin Ahmad disuruh ayahnya sholat, tapi dia tidak mau melaksanakan sholat karena alasan capek setelah main futsal. Maka Ahmad tidak melaksanakan sholat. Maka tatkala dia tidak melaksanakan sholat, maka dia akan terkena dosa besar. Dan disebut orang yang meninggalkan sholat itu orang yang fasik, kena dosa besar. Jadi kalau ada orang yang dia meninggalkan sholat karena dia jahdan, mengingkari sholat, dia mengatakan sholat tidak wajib, sholat itu tidak ada dalam Islam, maka orang yang seperti ini, bahkan kata para ulama, dia bisa keluar dari agama Islam. Itulah sanksi orang yang tidak melaksanakan sholat. Gitu Ustaz. Oke, jadi kalau misalnya ada orang yang tetap meninggalkan sholat ini Ustaz, bagaimana kira-kira siksaannya? Baik. Nah, siksaan bagi orang yang tidak melaksanakan sholat ini dibahas oleh ulama kita, di antaranya ada namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Irsyadul Ibad di dalam bab Fadli Sholatil Maktubat, keutamaan sholat lima waktu. Syekh Zainuddin Al-Malibari beliau mengatakan bahwasannya ada 15 siksaan bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Ustaz. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi umurnya. Artinya tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi umurnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepadanya anugerah di dalam dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena makna berkah itu khairun katsir, banyak kebaikan. Jadi kalau ada orang yang dia Allah berkahi umurnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam hatinya untuk cinta dengan ibadah-ibadah lainnya, untuk cinta dan suka melakukan amalan-amalan kebaikannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi bentuk siksaan yang pertama yang ada di dunia, karena kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, 6 di dunia, 3 ketika dia meninggal dunia, 3 ketika dia berada di alam kubur, 3 dia ketika dibangkitkan dari kubur. Kalau di dunia 1,
umurnya tidak diberkahi oleh Allah. Dua, Allah hilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Jadi orang yang tidak sholat itu, misalnya dihadapkan oleh para ulama dan orang-orang soleh di antara kita, maka orang soleh dan para ulama dia tahu bahwasannya ini orang nggak sholat nih, karena Allah menghilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Kemudian yang ketiga, bentuk siksaan yang Allah akan berikan, orang yang tidak melaksanakan sholat, dia tidak akan mendapatkan pahala dari ibadah-ibadahnya lain. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu salatnya. Fa in hasunat faqad anjaha wa aflaha. Barang siapa yang salatnya baik, salatnya bagus, kata Rasulullah, faqad aflaha wa anjaha, maka dia akan beruntung, wa anjaha, dia akan sukses. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan-amalan yang baik. Tapi kalau dia tidak melaksanakan salat, fa in fasadat, salatnya buruk, Rasulullah mengatakan faqad khaba wa khasira. Khaba, dia akan gagal, wa khasira, dia akan merugi. Artinya dia ada melaksanakan ibadah lain, baca Quran, dia sedekah, dia buat baik sama orang lain, tapi dia tidak melaksanakan salat, maka ibadahnya yang lain tidak akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kan tidak dihitung. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Yang kelima, dia tidak akan mendapat doa dari orang-orang mukmin yang lainnya, orang-orang muslim, orang soleh. Dia berdoa sama Allah. Para ulama kita berdoa, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin. Kira-kira menurut Ustaz Aldi, kalaulah kita sampaikan wa li jami'il muslimin kepada seluruh orang-orang muslim, ada orang yang berdoa, apakah orang yang tidak ada di situ termasuk orang yang mendapatkan doa itu? Termasuk. Karena jami'il muslim, semua orang muslim. Tapi orang yang tidak melaksanakan sholat, dia tidak akan mendapat doa dari orang-orang soleh tersebut. Itu yang kelima. Yang keenam, dia akan dibenci oleh orang lain. Banyak dibenci orang lain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kalau cinta dengan seorang hamba, maka Allah akan menyuruh malaikat Jibril alaihissalam untuk mencinta seorang hamba tersebut. Kalau malaikat Jibril sudah cinta dengan seorang hamba, malaikat Jibril akan suruh malaikat yang ada di langit untuk mencintai hamba tersebut. Kalau malaikat yang ada di langit ikut mencintai seorang hamba tersebut, maka malaikat yang ada di langit itu akan membuat penduduk yang ada di bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat penduduk yang ada di bumi ini untuk cinta dengan orang tersebut. Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah membenci seorang hamba, maka Allah akan membuat malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat yang ada di langit untuk membenci orang tersebut. Itu 6 siksaan di dunia. 3 siksaan ketika dia meninggal dunia. 1, dia mati dalam keadaan terhina. Terhina di sini bukan berarti maksudnya ada misalnya bapak-bapak yang kemudian bertabrakan meninggal masuk ke paret. Bukan itu maksudnya. Tapi mati dalam keadaan terhina di sini adalah dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Wal-iyazubillah, dia mati dalam keadaan yang buruk. Kemudian yang kedua, dia mati dalam keadaan lapar walaupun perutnya kenyang. Dan yang ketiga, dia mati dalam keadaan haus yang luar biasa walaupun dia minum air minum yang sebanyak 1 lautan sekalipun. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, itu tidak akan menghilangkan rasa hausnya. Itu 3 ketika dia meninggal dunia. Kemudian 3 ketika dia berada di alam kubur. Orang yang tidak melaksanakan sholat, siksaannya ketika dia berada di alam kubur. 1, kuburannya akan disempitkan, sehingga kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, tulangnya akan remuk dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kuburannya itu akan dipenuhi dengan api. Yang ketiga, kuburannya itu akan disiapkan seekor ular yang besar yang setiap hari akan menyiksanya. Nama ularnya itu adalah Abu Suja al-Aqra. Ular pun sekali ada namanya, yang setiap hari akan menyiksanya. Itu 3 ketika dia di alam kubur, dan terakhir 3 ketika dia dibangkitkan dari kubur. 1, siksaannya sangat berat. Bagaimana tidak berat? Amalan-amalan kebaikannya tidak diterima sama Allah, sehingga yang dihitung adalah amalan-amalan keburukannya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan benci dengan dia. Orang yang tidak melaksanakan sholat, Allah akan benci dengan orang tersebut. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak melaksanakan sholat. Makanya ada nikmat yang terbesar di akhirat, itu adalah nikmat kita bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak mau berjumpa dengan beberapa orang. Pertama, orang yang tidak melaksanakan sholat.
kemudian wal anak yang durhaka sama orang tuanya, kemudian yang ketiga wal mar'atul mutarajjilah, perempuan yang menyerupai laki-laki, kemudian yang keempat dayus. Siapa itu dayus? Allazi yukiru fi ahlil khabas, orang yang dia kepada keluarga yang membenarkan keburukan yang dilakukan oleh keluarganya. Tatkala mungkin ada istrinya tidak melaksanakan sholat, seorang suami membiarkannya, nah itu termasuk yang dimaksud dengan seorang suami yang dayus. Nah, orang-orang yang seperti ini di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak mau berjumpa dengan mereka. Maka ini bentuk siksaan orang yang tidak melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terakhir Rasulullah mengatakan dalam hadis, Rasulullah mengatakan man lam yuhafiz ala sholatihi, barang siapa yang dia tidak memelihara sholatnya, lam yakul lahu nurun, maka wajahnya enggak bercahaya. Dan nanti di akhirat, ini yang membedakan kita sama orang yang sholat. Orang yang sholat itu di akhirat wajahnya bercahaya, tapi orang yang tidak melaksanakan sholat wajahnya tidak bercahaya. Yang kedua, wala najahun, dia tidak akan diberikan keselamatan, najah, kesuksesan, kebahagiaan di akhirat, karena dia tidak melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, wala burhanun, dia tidak ada hujjah, alasan dia bisa masuk ke dalam surga karena dia tidak melaksanakan sholat. Kemudian Rasulullah mengatakan kana ma'a yaumal qiyamah ma'a Qarun, dan dia nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun wa Fir'aun, kemudian wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Maka orang yang tidak melaksanakan sholat di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Siapa itu Fir'aun? Fir'aun adalah orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena jabatannya, sehingga dia mensekutukan Allah. Kalau ditanya siapa itu Qarun? Qarun adalah orang yang sombong di hadapan Allah karena hartanya. Karena hartanya itulah dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Haman? Haman adalah orang yang paling pintar di zaman Fir'aun, tapi karena dia sombong sehingga dia mensekutukan Allah dengan kepintarannya. Begitu juga siapa Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf adalah salah satu tokoh Quraisy yang selalu menentang dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah berhala. Maka orang-orang yang tidak melaksanakan sholat akan dikumpulkan bersama mereka, yaitu Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Wal'iyazubillah. Semoga kita semua dapat berlindung dari hal itu. Oleh karena itu kami sampaikan kepada siswa-siswi kami di Mandua Model Medan bahwasannya sholat itu wa inna dzalika min azmil umur, adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita, terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Begitu Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Akmal ya. Jadi ananda semua kesimpulannya adalah jangan sampai kita sudah balik, kita sebagai seorang muslim masih mau meninggalkan sholat. Karena tadi dijelaskan oleh Ustaz Akmal banyak sekali siksaan-siksaan, ada 15 siksaan ya Ustaz. Ya. Banyak sekali siksaan-siksaan yang mungkin di dunia ini kita menganggap remeh, tapi pada dasarnya siksaan itu akan kita alami bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Oke, baik, terima kasih Ustaz Akmal. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.